Jadi memang konotasi YouTubers sekarang sudah agak berubah. Jadi banyak orang-orang yang berpikir bahwa kalau gue jadi YouTubers, gue akan dinilai dari sisi subscribers, gue akan dinilai dari sisi views. Sebenarnya itu adalah mindset yang menurut gue pribadi, jadi ini belum tentu benar. Menurut gue pribadi kurang bagus, kurang benar, karena lu akan mengejar angka, lu akan mengejar prestasi terus, tapi gue sih lebih melihat in the end kita tuh tidak dinilai dari subscriber kita, tidak dinilai dari view kita, tapi dinilai dari kontribusi kita ke masyarakat. Kita bisa kasih hiburan buat mereka, kita bisa kasih teman buat mereka, dan itu yang lebih precious. Selamat pagi, hari ini bersama adikku yang cantik, Audrey. Ya kan, belum ganti nama kan? Belum. Kita lagi mau ke Google dan kita sudah ada di Google, tepatnya di Plaza Senayan. Kalau teman-teman belum tahu, Google itu ada di Plaza Senayan. Tanyanya sama Mas Satpam kalau pengen main. Tapi nggak tahu boleh masuk apa enggak ya. Hari ini pengen ketemu sama teman-teman YouTubers baru yang 30.000 subscriber sampai 100.000 subscriber. Pengen sedikit kasih pengetahuan, sharing apa yang bisa mereka lakukan untuk mengembangkan YouTube mereka. Yuk, gabung yuk. Oke, kita salah lantai. Gue tadi pencet lantai 21, ternyata bukan itu. Gue lupa lantai berapa ya? Lantai 21, 28 atau 20 ya? Yaudahlah, kita coba naik ke lantai 28. Tapi 28 tinggi banget ya, kayak nggak mungkin. Udah lama ya atas. Google, oh ya udah. Yuh. Ini ada warung Mbah Google, mereka lagi pada ngumpul apa bukan ya? Wah, lagi banyak orang. Saya nggak tahu saya boleh masuk apa nggak ya. Halo, kabar. Hai. Kantin mana? Ada kantin nggak? Aku harus registrasi kah? Enggak, nanti aku bikinin dulu ya. Oke, siap. Oke yuk, Alright. Kamu mau aku tulis siapa? sip ya. Edul. Mau channel kamu apa? Edo. Tim 2 udah selesai? EDHO. Tim 2 udah selesai? EDHO. Oke ya, yuk. LL. Tim 1 udah selesai? Ah? Ya, Satu. ZLL. Udah ya. ELL. Laura nggak datang, gitu kan? Ya. Yang channel kalian. Kita ini, Pak. Bentar, ini udah ganti kamera nih. Apa niru saya ya, Pak? Enggak. Ini emang kamera kamu kayak gini? Iya, sama. Nggak kelihatan. Kan Bapak kemarin nanya. Oh iya, aku nanya settingannya. Oh berarti kita emang kamera udah lama. Coba saya cek dulu settingan bener nggak ya? Bener kan Pak? Salah, Pak. Salah. Harusnya apa Pak? Harusnya 30 fps, kalau 60 fps. Oke, yuk selesai. Ini vlog nanti dulu ya. Oke. Yuk, sip. Jadi udah ya. Yuk. Jadi guys, kayak kalian aku bakal minta Kamera saya di copy, Pak. Oh iya kok. Ini naik kamu Bentar, bener. dia yang niru kamera saya. Iya, Dear Sister. Kamu siapa ya? Saya Koharu TV. Itu interaktifnya. Bukan. KW. Kita lagi mingle sama anak-anak YouTubers baru, sedikit baru karena memang mereka sedang belajar dan ini dan juga Ririn, mereka yang dari Google ngajarin teman-teman ini semua untuk berkembang lebih bagus lagi. Siap, terima kasih Edo sudah datang dan membantu kita semua. Meskipun saya belum tahu saya ngapain di sini ya. Bakalan jadi Pembina. bakal mengajari yang baru-baru. Yes. Semakin kayak Edo. Yes, makin semangat. Jeng. Mbak, Apa kabar? baik. Lagi ngapain? Hah? Lagi ngapain? Ini namanya bendera. Oh, no, beda. Oh iya. Miring Oh, tuh. iya. Nah, bener banget. Iya. Oh ini juga ganjil. Gak bagus. Ganjil ya, nggak bagus ya. Nggak bawa siap. Ambil dikit. Kita taruh sini dulu bentar. Oke, yuk. Iya betul. 10, 9, 8, 7. Udah matiin. 5, 4, Sepertinya kalian akan tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Jadi nggak perlu direkam ya. Satu orang. Gantian, jangan orang yang sama. Mana? Enak, Pak? Satu orang. Enakan coklat apa? Kirim satu orang buat presentasi. Dua-duanya enak Pak. Kabel. Yuk. Kagak beli.
Jadi memang konotasi YouTubers sekarang sudah agak berubah. Jadi banyak orang-orang yang berpikir bahwa oh kalau gue jadi YouTubers, gue akan dinilai dari sisi subscribers, gue akan dinilai dari sisi views. Sebenarnya itu adalah mindset yang menurut gue pribadi, jadi ini belum tentu benar. Menurut gue pribadi kurang bagus, kurang benar, karena lu akan mengejar angka, lu akan mengejar prestasi terus, tapi gue sih lebih melihat in the end kita tuh tidak dinilai dari subscriber kita, tidak dinilai dari view kita, tapi dinilai dari kontribusi kita ke masyarakat. Kita bisa kasih hiburan buat mereka, kita bisa kasih teman buat mereka, dan itu yang lebih precious menurut gua. Tepuk tangan dulu. Saya udah siapin itu dari pagi. Udah siapin. Yes. Enggak. di game juga Anda. Kalau kendala nomor satu pasti produksi. Kalau dulu di zamannya 10.000 subscriber sampai 100.000 subscriber, nomor satu pasti produksi sama apakah worth it apa enggak waktu kalian. Karena pasti kebanyakan masih part time. Pasti kalian untuk produksi kan butuh ongkos tuh. Termasuk waktu pun kita ongkos. Sedangkan kita harus kerja sana atau kuliah atau ambil pekerjaan yang lain. Jadi memang itu adalah kendala yang nomor satu dari gua adalah produksi yang dan juga balance pemasukan sama pengeluaran daripada produksi. Jadi memang itu sih yang jadi kendala. Solusinya adalah kalau gua waktu itu adalah sistem subsidi silang. Jadi iya. Jadi gua nge-MC untuk dapat duit di mall, di acara sosial media, gue MC, kemudian hasilnya gue pakai buat produksi YouTube karena gue percaya YouTube adalah media yang tepat untuk gue berkontribusi gitu sih. Saya rasa itu kurang benar. Jadi memang ada jargon dari yang Lex dan teman-teman juga. YouTube lebih dari TV. Menurut gue saya bukannya memojokkan siapapun. Cuma menurut gue tidak ada yang lebih baik daripada apapun, karena menurut gua pasti ada sisi positif dan sisi negatifnya. Menurut gua kurang tepat kalau kita mengeneralisasikan TV dari satu sinetron doang, sama kayak kita mengeneralisasi YouTube dari satu tayangan doang. Jadi saya rasa TV ada kelebihannya, YouTube ada kelebihannya, kita maju bersama-sama. Jadi Juna bertanya kenapa ada orang-orang yang tidak memakai formula yang diberikan YouTube, tapi ternyata akhirnya melesat lebih cepat juga. Ini jadi bermula dari kita juga, kita mikirin kenapa seperti ini ya, analyticsnya kok tidak sesuai dengan prakteknya. Tapi memang baik lagi, tidak semua teori itu bisa diaplikasikan karena memang baik lagi faktor luck dan berkat ya datangnya tiba-tiba gitu, dan kalian jangan khawatir kalau dia lebih cepat maka gua terlihat lebih lambat, enggak juga. Kalau lu tetap konsisten dan tetap menjadikan YouTube jadi passion lu, lu akan jalan meskipun semua orang sudah di depan duluan, lu akan tetap jalan dengan konsisten. Dan gini, YouTube itu indahnya YouTube adalah semua orang memakai YouTube dengan tujuan mereka masing-masing. Ada yang bikin YouTube, gue pengen jadi artis, boleh, halal. Ada yang bikin YouTube, gue pengen jadi content creator, halal. Gue pengen jadi film producer nanti, halal. Semua bisa menggunakan YouTube sebagai media untuk mencapai tujuannya masing-masing. Jadi menurut gue ada orang-orang yang mungkin lebih terkenal karena memang tujuan mereka pengen jadi artis, makanya apapun yang mereka lakukan, video yang mereka lakukan akan mendorong mereka lebih maju dan lebih terkenal karena tujuan mereka jadi artis. Beda sama teman-teman yang pengen jadi film producer atau content creator. Apa yang mereka lakukan itu pasti biasanya akan mendorong mereka ke lebih banyak fans yang lebih dekat. Contohnya kayak Tara dan juga Gema, mereka bikin konten-konten yang nggak membuat mereka jadi lebih terkenal, lebih artis, enggak, karena mereka muncul mukanya aja jarang di video gaming mereka. Ya kesimpulannya sih formula tetap dipakai sebisa mungkin dan secocok mungkin dengan tujuan kamu membuat YouTube. Teori itu sih, ya. Itu teori banyak. Kalau lu bisa praktekkan bagus, tapi kalau lu bisa punya faktor lain yang bisa mendukung itu, ya itu halal. Ya, Pak. Selamat terakhir. Alhamdulillah. Jadi kalau tambahan dari gue sih sebetulnya format dari YouTube itu, formula dari YouTube itu udah bagus, thumbnail yang rapi, udah tuh terus
kita ngelihat analitik kita gitu, ini paling bagus nih penonton berapa lama nontonnya itu kita perhatiin juga gitu. Itu hal seperti itu. Kalau seandainya emang ada orang yang di luar ternyata lebih kencang dan lebih ya itu jalurnya mereka gitu. Kita jangan terlalu terpancing. Yang penting kita konsisten dengan apa yang kita kerjain gitu. Seperti yang dibilang tadi sama si Tara, kita jangan jangan terlalu terpaku sama angka gitu. Yang penting kita jalanin aja. Kenapa? Karena ini adalah passion kita gitu. Kita bikin video itu karena passion, ya kita bikin. Mungkin sekarang subscriber gue lumayan tinggi dibandingin kalian semua, tapi kita nggak tahu bulan depan mungkin gue bakal dibalap sama kalian semua, kan kita nggak tahu. Yang penting gue tetap konsisten dengan passion gue, yaitu ya komedi gue kerjain gitu. Oke, kalau itu saya pengen nanya nih sedikit aja sih, Kita, ini kan baru kira-kira baru sebentar ya, kita nggak tahu apa-apa. Mau nanya nih, lebih pentingnya kuantitas atau kualitas? Soalnya kalau kita kayak baru-baru kita nggak mungkin bisa kayak kita mesti fokus ke satu dulu. Soalnya kita baru-baru kan, jadi kayak kita fokusnya mendingan ke kuantitas dulu, upload video berkala, atau kita uploadnya seminggu sekali aja tapi kualitasnya bagus gitu. Masih. Lanjut, dijawab langsung. Lebih bagus kualitas apa kuantitas? Kualitas apa? Kualitas apa kuantitas? Kuantitas. Lebih banyak apa lebih baik videonya? Sebetulnya itu agak berat ya, soalnya kadang kita bikin dari sisi kuantitas gitu, tapi banyak subscriber yang bilang, Kak, kualitasnya kurang bagus gitu. Kalau seandainya kita fokus di kualitas, justru kita bakal kuantitasnya berkurang gitu. Bisa jadi seminggu sekali doang gitu. Gue nggak ngerti ya, kalau penonton sekarang itu kadang kita ngelihat kita lebih mentingin kuantitas. Seminggu 3 kali mereka dibabat juga ditonton gitu. Tapi ada yang seminggu sekali seperti kayak Tim Tuan gitu. Mereka dia jarang banget tapi yang nonton jebret juga gitu. Jadi kita ngelihat subscriber aja, paling salah satunya jalan dan coba-coba gitu. Coba kita tes, kita fokus di kuantitas, mereka akan protes nggak sama kualitasnya. Ya kalau seandainya ternyata mereka protes, kita coba di kualitas, mereka protes nggak sama kuantitasnya gitu. Itu sih kalau saya biasanya. Trial and error ya maksud namanya. Trial and error. Hah? Bikin Instagram aja. Kalau yang nanyanya kualitas apa kuantitas, dua-duanya manapun YouTube tuh tak kenapa ya bikin algoritmanya tuh ahli ya. Jadi dua-duanya bisa Pak, bisa hidup dari YouTube Pak. Contoh, channel saya ada 2 jenis nih, yang paling gede, Taras Game Indonesia, Taras Movie. Taras Game Indonesia view 200.000 nih, boleh nyebut penghasilan nggak apa-apa ya selama ini. Contoh, view 200.000 dapat $20 misal. Taras Movie view 20.000 bener, penghasilan bisa $60 sampai $100. Jadi CPM-nya tuh ibaratnya cost per 1.000 view-nya beda jauh. Yang Taras Movie padahal view kecil, tapi penghasilannya sampai 10 kali lipat, kadang-kadang sampai kalau bulan Desember bisa 20 kali lipat. Jadi CPM-nya tuh bisa sampai $7, $10. Sedangkan Taras Game ya paling kalau di Desember udah mendekati $1, 0,5, 0,8 lah. Sedih, Pak. Jadi itu yang kuantitas. Sedangkan yang kualitas juga sama ujung-ujungnya penghasilannya gitu loh. Jadi kalau nanyanya kualitas apa kuantitas, algoritma YouTube lebih bagus. Jadi yang mana aja silakan. Sama hasilnya Pak, percaya sama saya. Jadi kalau pertanyaannya lebih baik kualitas apa kuantitas, menurut saya balik lagi seperti tadi, tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih benar. Tapi apa yang lebih cocok sama kamu? Betul. Jadi kalau lu adalah orang yang, oh gue suka tampilan gambar gue bagus kayak Tim Tuan, makanya setiap video dia lu lihat color gradingnya bagus, pengambilan gambarnya bagus, niat. Tapi kalau lu orang yang lu orang yang memang tidak concern sama kualitas, ya lu bikin kuantitas. Hey, kita udah selesai. Ada Yura di sini. Sama Audrey kita udah selesai YouTube konten lab. Sekarang saatnya kita pulang. Nggak pulang sih sebenarnya, itu mah ada syuting lagi. Wih, sound effect saya. Mau ikut nggak? Kita lagi mau syuting tipe orang di bioskop. Kenapa kamu nangis? Ada meeting, gue pengen banget ikut. Yuk, berarti Semangat ya, Aku Edo. saatnya. Ya, terima kasih. Oke, segitu dulu kalau begitu vlognya untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sharingkan bermanfaat buat teman-teman semua yang pengen jadi YouTube. Pengen jadi YouTubers ya. Oke, thank you for being you. EXO.
Hai, sebelum close atau pindah ke video lainnya, kasih like dulu ya. Dan follow gue di YouTube dengan cara subscribe ke channel ini, Edozel Day.